Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus ini namanya piramida kebencian. Ayo kita cermati ya, yang kita benci apa, jangan dibiarkan hidup. Kalau dibiarkan hidup akan semakin ke puncak. Piramida kebencian itu biasanya yang pertama diawali prejudice attitude. Prejudice attitude itu perilaku yang sebenarnya masih dalam persepsi. Prejudice itu kan anggapan, prasangka, perilaku yang penuh prasangka. Misalnya accepting stereotype, menerima stereotype, menerima apa? Stereotype itu gini loh. Kalau orang Jawa Timur mesti ndeso-ndeso. Kalau orang Madura itu mesti kayak gini, itu stereotype. Kalau orang Sunda itu biasanya begini, itu stereotype. Itu ciri-ciri prejudice attitude. Orang yang percaya dengan stereotype itu biasanya level paling awal dari nanti melahirkan kebencian. Adalah makanya jangan nikah sama orang Sunda. Makanya jangan kawin sama orang Madura. Itu stereotype. Ini bibit-bibit kebencian. Terus ada lagi not challenging, belittling joke. Kadang-kadang cuma guyon, tapi guyonnya merendahkan. Rasis. Not challenging itu tidak bantah. Senang kalau ada guyon-guyon kayak gitu yang melecehkan etnis tertentu, ras tertentu. Itu kita suka. Ini prejudice attitude. Ada bibit-bibit kebencian di situ. Kalau dibiarkan dia akan tumbuh jadi kebencian beneran. Kan banyak itu kan kita sering menertawakan ras lain, grup lain, kelompok lain, bikin joke-joke, not challenging, belittling joke. Kalau kita merasa enjoy dengan itu, bisa menikmati yang semacam itu, hati-hati, ini bibit-bibit kebencian. Ya kamu yang sedang bikin joke bisa ketawa-ketawa. Tapi yang dikenai joke itu mungkin bisa tersinggung loh, bisa sakit hati loh. Nah itu belittling joke. Atau scapegoat. Scapegoat itu mencela atau melecehkan orang karena identitasnya, identitas kelompoknya. Saya tidak suka anak itu karena apa? Dia dari Madura. Saya tidak suka anak itu, dia sekolahnya di Yaman, kelihatannya ada bibit-bibit. Itu namanya scapegoat. Itu bibit kebencian juga. Hati-hati dengan stereotype, joke-joke yang merendahkan, yang rasis, atau scapegoat. Kalau ini tidak kamu hati-hati, dia akan tumbuh jadi act of prejudice. Bener akan lahir prasangka kebencian. Name calling biasanya. Name calling itu cara manggil kita sudah merendahkan. Your name calling itu misalnya kalau orang yang tadi Afrika di Amerika kita panggil negro. Wah kayak negro itu name calling. Mereka nggak suka dipanggil itu. Jadi hati-hati dengan name calling. Panggilan jelek, sebutan jelek kalau bahasa Arabnya lakob. Wala tanabazu bil alqab, itu name calling. Dasar Madura, dasar bule, nah, itu name calling. Menunjukkan ada kebencian. Atau ridicule. Ridicule itu melecehkan. Atau social avoidance. Kita menghindar. Alah, tidak kumpul teman-teman yang kayak gitu, tidak kumpul anak dari grup sana, tidak kumpul orang-orang yang dari kelompok situ. Itu namanya social avoidance. Menunjukkan ada kebencian. Atau telling belittling jokes. Kalau tadi kita dengerin dan suka joke-joke yang melecehkan, sekarang kita sendiri yang bikin joke-joke itu. Kita sendiri yang dagelnya sangat rasis. Itu act of prejudice.
Hati-hati. Dan social exclusion. Ada tadi kalau social avoidance itu kita yang menghindar. Kalau social exclusion itu kita yang ngusir mereka. Saya mau Pak ngaji ini, tapi kalau kemasukan orang-orang kulit hitam itu saya mending tidak ngaji. Itu social avoidance. Tapi kalau ada anak-anak hitam-hitam itu ngaji, saya usir Pak. Itu social exclusion. Itu menunjukkan level kedua dari kebencian. Kalau sudah masuk level kedua dan kita biarkan, pada akhirnya akan masuk ke level ketiga, discrimination. Lahir diskriminasi. Kalau diskriminasi kita biarkan, pada akhirnya lahir violence, kekerasan. Lewat kata-kata, lewat perbuatan. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, pada puncaknya kebencian adalah pemusnahan. Kita singkirkan mereka, kita musnahkan semua yang kita benci. Perang. Habis-habisan. Itu piramida kebencian. Jadi hati-hati dengan ciri-ciri ini. Kalau ingin dunia ini tentram, jangan ada kebencian. Karena kalau kita pelihara, kebencian tadi kan dipelihara, dia akan semakin naik kelas, dan akan melahirkan bencana. Paling tidak bencana kemanusiaan. Semua kasus hari ini yang ada konotasi genosida, itu awalnya adalah kebencian. Dan itu sejak dulu, termasuk ketika Hitler ingin menghabisi semua orang Yahudi. Atau sekarang konflik Yahudi-Palestina, atau beberapa negara dulu. Itu genosida. Oke. Media sosial sedikit ya, medsos dan kebencian. Hari ini kita banyak bingung ini, ada beberapa teori, silahkan nanti yang suka, silahkan lacak teori itu. Ada teori Groundwell. Teori Groundwell itu yang pertama ini, bahwa ada tren sosial biasanya orang itu lebih suka mencari kebutuhannya, termasuk kebutuhan informasi, tidak dari sumber asli, tidak dari produsennya dalam tanda petik, tapi dari teman yang dia percaya. Itu yang bikin orang kemudian cenderung terisolasi dalam kelompoknya, karena yang dia percaya biasanya ya orang-orang dari kelompoknya itu. Itu yang bikin mungkin hari ini kalian geleng-geleng kepala. Ini orang sudah bodoh, dijelaskan gak mau, jelas-jelas fitnah tapi diluruskan gak mau. Karena yang meluruskan kamu, orang yang di luar kelompoknya. Hari ini orang itu yang dipercaya apa? Orang yang ada dalam kelompoknya. Dari situ nanti lahir istilah namanya cyber ghetto. Ghetto itu kayak semacam pondok, semacam apa, kalau hari ini ya pondok. Kalau dulu padepokan cyber. Padepokan cyber santri-santrinya ya kelompoknya sendiri semua. Sehingga lahir namanya echo chamber. Echo chamber itu ruang gema. Jadi ruang gema itu kayak di masjid ini, kalau saya ngomong itu yang mantul suaraku sendiri. Jadi yang selalu didengarkan itu yang senada, suaranya sendiri. Suaranya orang lain tidak akan bisa masuk. Saling menasihati tidak mungkin, kecuali yang nasihati orang dari kelompoknya sendiri. Itu loh. Makanya ada istilah filter bubble. Dan mental semacam ini dipahami benar oleh mesin pencari di internet, di dunia maya. Itu namanya filter bubble. Akhirnya apa? Google itu sangat ngerti seleramu apa, YouTube itu sangat tahu seleramu apa. Sehingga begitu kamu masuk, kamu akan disuguhi situs-situs, alamat-alamat yang cocok sama seleramu. Kalau nggak percaya coba aja, bukalah YouTube. Yang biasanya buka web apa, video apa, kamu akan ditawari sekian banyak video senada dengan yang kamu cari sebelumnya.
Sama, Kak, Google juga begitu. Kamu biasanya surfing apa? Kamu akan ditawari alamat-alamat situs yang mirip kayak yang biasa kamu surfing, kamu stalking. Itu namanya filter bubble. Akhirnya apa? Orang seolah-olah dengan internet itu wawasannya semakin luas, tapi enggak, sebenarnya sebaliknya, dia semakin sempit. Ilmunya numpuk tapi satu style. Ilmunya enggak tambah. Jadi dia selalu dapat justifikasi baru, pembenaran baru atas ideologinya. Karena oleh mesin pencari, dia selalu ditawari yang sama kayak yang dia baca selama ini. Itu namanya filter bubble. Maka kamu jangan heran kalau hari ini situasinya jadi semacam ini. Orang radikal kalau internetan akan jadi semakin radikal, yang liberal juga akan jadi semakin liberal. Kenapa? Karena ada cyber ghetto, ada echo chamber, dan ada filter bubble. Nah, itu situasi hari ini itu. Makanya jangan kaget. Kalau sudah ngerti cirinya semacam ini, maka berjuanglah untuk tidak sempit. Jangan mengharamkan diri untuk membaca perspektif yang alternatif. Karena di antara kecenderungan manusia itu dia hanya baca yang cocok sama karepnya. Yang beda sama karepnya tidak akan dibaca. Yang setuju tahlil tiap hari mati-matian nyari dalil bahwa tahlil itu boleh dan sunnah. Yang anti tahlil tiap hari disuguhi data bahwa tahlil itu bid'ah. Itu wate'e dunia maya. Maka kalian harus hati-hati. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.